Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa, bertemu kembali dengan panjenengan semuanya yang setia menyimak channel Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya sehat selalu, selalu diberikan keselamatan, limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah al barakah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa membuat konten-konten yang mengedukasi, yang nantinya untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menguak kejadian-kejadian yang terjadi di Nusantara. Kayak kemarin ada gempa di Banyuwangi sampai merembet ke Bali. Nanti kita juga akan cari tahu dari sisi gaibnya kejadian yang akan terjadi di akhir tahun. Nanti kita juga akan korek lebih dalam lagi dengan gaibnya. Nanti kita akan tanya-tanya apa yang akan terjadi. Selalu disimak, ditonton, di-share, dan di komen agar tayangan ini bisa menyebar seluas-luasnya. Semoga dalam acara mediumisasi ini kita diberikan kelancaran tanpa ada halangan apapun. Sudah siap Mas Afan? Siap. Siap. Mohon doanya dari saudaraku semuanya agar nanti diberikan kelancaran dalam proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Saya minta tolong dibantu dengan izin dari beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dihadirkan sosok gaib jin muslim yang ada di Nusantara, yang bisa memberikan wawasan, mengetahui terjadinya bencana-bencana yang akan menimpa Nusantara. Saya minta tolong dihadirkan yang bisa diajak komunikasi, yang berwawasan luas. Hadir, tarik masukkan sosial mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Saya minta protek apabila yang masuk ini penyusup otomatis ditendang seluruhnya keraknya neraka jahanam. Saya minta yang asli 100% asli. Apabila yang dikatakannya dusta otomatis hancur medok. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Perkenalkan Tuhan, saya Jarod. Saya yang diperintahkan datang ke sini. Dari mana? Ada yang datang berupa cahaya yang menyuruh saya untuk hadir di sini dan membawa saya. Sebelumnya tugas di mana? Saya berada di tanah Jawa ini. Ya santai saja, relax. Terima kasih. Jarul ya? Siapa? Jarod? Jarod. Oh, terima kasih Jarod sudah berkenan hadir datang kemari. Nah, Anda ini ditugaskan apa? Pak, tugas di Tanah Jawa? Tugas saya untuk mengawasi keadaan yang ada di tanah Jawa ini. Berupa bencana-bencana alam. Umur Anda berapa? 50.000 tahun. Loh, sudah tua. Iya. Tapi kayak gagah gini ya.
sejak dulu tubuh saya sudah besar. Ya, terima kasih. Jadi ini Anda dihadirkan kemari karena kan memang akhir-akhir ini banyaknya bencana baik di luar maupun di Nusantara ini kan banyak sekali. Seperti gempa, banjir dan lain-lain. Benar. Apa Anda sudah mengetahuinya itu? Ya, saya mengetahuinya. Karena kejadian-kejadian ini kan bukan serentak, kan tiap daerah kan berbeda-beda. Nah, itu apa yang membedakan? Ya, sebenarnya bencana yang diturunkan di berbagai tempat dan berbeda-beda itu tergantung dengan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Oh, jadi karena dosa, bukan karena kadang lahannya dijual, terus karena tidak ada penampungan atau resapan air, bukan karena itu ya? Bukan. Itu adalah alasan di dunia nyata. Tetapi di alam gaib itu berbeda. Sedangkan yang terjadi di Bali itu kan banjir. Karena banyak sekali dosa-dosa seperti riba, perjudian, hubungan antar manusia yang tidak memiliki ikatan. Dan sedangkan gempa yang terjadi kemarin di Banyuwangi itu karena banyak sekali yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, dan juga banyak kaum-kaum sesama yang saling suka dan melakukan hubungan. Maksudnya kaum-kaum yang saling suka itu apa? Seperti kaum Nabi Lut terdahulu, lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Oh, LGBT kalau di sini namanya gitu. Ya, banyak berarti. Banyak. Makanya diberikan gempa di balik seperti kisah beliau Nabi Lut. Astagfirullahaladzim. Diberikan gempa yang sangat besar dan mereka sadar dan menjadi pelajaran bagi mereka. Tetapi banyak manusia yang di sana hanya menganggap sebuah bencana biasa, tidak untuk mengingat atas apa yang mereka lakukan, dosa-dosa mereka. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan adanya bencana-bencana itu sesuai dosa-dosanya. Tetapi saat ini Al-Quran, kitab umat Islam yang dibawa beliau Nabi Muhammad SAW hanya sebatas dongeng dan tidak melakukan perbuatannya sesuai, dan banyak manusia malah mengakalinya, membuat alasan-alasan sehingga hukum-hukum agama Islam itu dipandang biasa, dan banyak manusia-manusia yang melanggarnya. Apa itu juga karena memang kita sudah berada di akhir zaman ya? Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah melenceng, banyak peraturan-peraturan dari Allah itu yang dilanggar. Memang ini sudah akhir zaman. Benar sekali. Saat ini seperti zaman di mana beliau Nabi Muhammad SAW di hari di umat beliau dulu, manusia itu sudah pintar, pandai, tetapi menghalalkan segala cara. Seperti saat ini juga, di akhir zaman, umat Islam akan kembali seperti dulu.
menjadi asing. Jadi datang itu secara asing, nanti di akhir juga asing juga berarti. Benar. Dan nantinya itu juga sebagai pertanda ajaran Islam yang murni, yang langsung diberikan, diajarkan oleh Rasulullah kepada pemimpin akhir zaman, beliau Imam Mahdi. Subhanallah. Maka disamakan ceritanya seperti perjalanan Imam Mahdi, seperti perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW. Banyak rintangan, agama dipandang asing, yang benar-benar murni akan difitnah, akan disesatkan karena tidak sesuai yang diajarkan di akhir zaman. Seperti itu. Jadi memang ini sudah proses pemurnian ya dari ajaran yang sudah terkontaminasi, adanya campuran-campuran, ini mau dikembalikan lagi ke awal lagi ya, sesuai tatanan. Benar. Akan banyak seleksi-seleksi yang diberikan, baik itu secara alam maupun manusia-manusianya. Untuk manusia akan ditandai dengan akhlaknya semakin buruk. Walaupun pintar, tetapi tidak memiliki akhlak yang mencerminkan bahwa mereka umat Islam seperti yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Jadi itu kan akhlaknya juga salah satu kunci atau syarat utama. Kalau akhlaknya buruk, bagaimana manusianya itu? Ya, akan terkena imbasnya seleksi alam, akan banyak turunnya azab-azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bencana-bencana besar, banjir, gempa, tanah longsor, tanah yang amblas, anginnya sangat besar, dan gunung meletus. Dan memang apa yang dilakukan manusia kalau akhlaknya itu buruk? Ya, mereka akan melakukan apa yang dilarang akan dilakukan. Seperti perzinahan sekarang sudah terang-terangan, tidak ada takutnya. Perjudian juga di mana-mana, berjajar di mana-mana. Bahkan dari yang kaya sampai miskin semua melakukannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, untuk makan. Ya memang kan sekarang ini kan sulit untuk mencari uang. Bahkan kita mencari pekerjaan pun juga sulit karena banyak lapangan pekerjaan yang tutup dan lain-lain. Banyak yang di PHK juga. Benar. Tetapi dengan melakukan perbuatan dosa itu bukan menjadi sebuah solusi, tetapi akan buat semakin buruk akhlaknya. Pandangan sesama manusia akan menjadi lebih buruk. Seharusnya mereka semuanya itu ketika mereka mendapatkan sebuah peringatan yang membuat mereka goyang hatinya terhadap agama, seharusnya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melampiaskannya kepada hal-hal yang haram,
perbuatan dosa. Tetapi sekarang sudah tak terhitung lagi. Semuanya sama saja. Makanya tiap tahun bencana semakin besar, semakin padat waktunya. Iya. Bergantian secara terus-menerus. Iya, saya merasa juga waktu semakin hari semakin cepat. Ya, apa ini kalau saya pernah baca ini memang karena imbas dan efek Dajjal itu sudah keluar. Benar. Jika saat ini yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman adalah kemarau panjang. Dan kemarau ini sudah berada di titik tengah. Kemarau itu berarti kalau sekarang kan masih ada hujan ini. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Apa? Kemarau itu kekeringan. Kekeringan akhlak manusia. Kekeringan rezeki manusia. Bukan hujan yang turun dari langit. Ya saya nggak tahu kan, saya nanti kan kalau kemarau itu kan ya memang nggak ada hujan dan lain-lain, panas, terik dan lain-lain. Ternyata bukan itu ya. Bukan. Jadi apa tadi, kering akhlaknya dan ekonominya. Benar, semakin memburuk. Semakin lama semakin memburuk. Iya, memang itu juga kan kita rasakan. Jadi kita mati-matian untuk mencari pekerjaan, mencari uang, untuk sesuap nasi. Sulit sekali di akhir-akhir zaman ini. Benar. Tetapi seharusnya mereka itu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kecukupan pada manusianya, hamba-hambanya. Walaupun terlihat kekeringan ekonominya, serat, tetapi Allah akan memberikan jalan jika mereka ingin mendekatkan kepada Allah dirinya. Tetapi yang terjadi bukan itu. Banyak manusia yang menghalalkan segala cara. Memang apa yang dilakukan? Imannya semakin lama semakin tipis, sehingga mereka itu melakukan semua larangan-larangan. Mereka tidak memperdulikan manusia, melakukan kekerasan, pencurian. Maksudnya sekarang itu. Kan maraknya. Saya tahu karena mereka merasakan kegersangan hatinya dan ekonominya. Iya. Jadi pencurian, pembunuhan hanya demi uang. Iya. Jadi memang benar yang Anda katakan, memang sekarang marak sekali pencurian, begal di mana-mana, perampokan, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh korbannya hanya untuk mendapatkan uang untuk bisa bertahan hidup. Benar. Astagfirullahaladzim. Dan ini masih di tengah-tengah musim kemarau, bukan yang terakhir. Belum 1 tahun penuh ya? Belum. Ini baru setengah aja kita sudah merasakan dampak dan efeknya gitu. Kita mencari rezeki juga sulit sekali. Terus seakan-akan kita itu didorong untuk melakukan kejahatan, banyak sekali yang terjadi, bahkan kita dipaksa untuk berhutang juga. Dan nantinya juga akan makin parah.
bukan hanya untuk pencurian, tetapi kesyirikan akan di mana-mana. Kok bisa? Mereka yang tidak mendapatkan uang akan melakukan pesugihan. Itu dosa yang besar yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus solusinya itu apa agar kita bisa terhindar? Karena kan memang kita sudah berada di tengah-tengah seperti itu, kita juga mengalami semuanya. Solusinya hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memperbaiki diri, berpasrah dengan keadaan yang diberikan oleh Allah pada mereka. Allah juga memberikan itu bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi juga ada hikmah di baliknya. Karena saat ini proses seleksi besar-besaran, manusia yang kuat hatinya akan selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meyakinkan dirinya akan selalu diberikan kecukupan, walaupun itu hanya makan yang bisa dimakan 1 hari saja. Karena keteguhan hatinya, Allah akan membukakan jalan pintu rezekinya dari manapun. Akan diberikan kemudahan. Bahayanya jika sudah di puncak kemarau, manusia akan saling membunuh hanya untuk merebutkan nasi, makan. Akan ada pertumpahan darah besar-besar, saling membunuh. Itulah puncak kemarau. Astagfirullahaladzim. Jadi ini masih belum ke sana ya. Ini kan masih kadang kita tuh masih proses mencari, masih pontang-panting cari kerja, cari usaha dan lain-lain. Bahkan nanti endingnya itu pembunuhan. Benar. Hanya demi uang, hanya untuk bisa membeli makan itu aja ya. Benar. Astagfirullah. Dan saat ini juga sudah berbeda dengan dulu. Manusia masih diberikan kemudahan untuk mewujudkan keinginannya. Tetapi di saat ini seluruhnya untuk mendapatkan keinginan saja itu sangat berat. Karena ekonominya. Karena Allah sedang mencabut sedikit rezekinya agar mereka itu sadar bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dirinya bisa melakukan semuanya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Karena penjelasan dari Anda tadi, saya banyak ilmu, saya juga banyak mengetahui juga memang solusi di akhir zaman ini banyak sekali kekeringan tadi ya, akhlak ya, ekonomi, banyak sekali yang pontang-panting mencari pekerjaan sana sini, mencari rezeki, mencari uang untuk makanan dan lain-lain. Karena tipu daya itu juga saya sendiri juga tahu apa yang harus dilakukan, karena hanya demi mencari uang, untuk mendapatkan uang banyak sekali yang dilakukan, bisa memutus persaudaraan, bisa pembunuhan yang Anda katakan tadi. Semoga kita semuanya bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, diberikan keselamatan, dan diberikan hidayah untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih sudah berkenan hadir. Silakan kembali bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tindakan yang saya lakukan. Saya minta maaf.
Ya Tuhan, sebelumnya saya juga ingin berpesan kepada manusia. Ya, silakan. Saat ini pertaruhan iman manusia sedang dipertaruhkan. Karena Allah juga tadi saya jelaskan mengambil sedikit rezekinya agar tahu mana hamba-hamba yang yakin, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu tidak memiliki keyakinan, mereka akan melakukan semua perbuatan dosa-dosa itu. Mencari uang dengan cara haram itu akan dipermudah karena dorongan dari bangsa iblis, dari bangsa pasukan Dajjal yang sudah menyebar luas. Mereka menawarkan kemudahan, tetapi kemudahan itu secara hakikatnya itu membawa api, bara api. Dan yang berpegang teguh imannya seperti sedang dipanggang api, tetapi hakikatnya itu kedamaian, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak pengetahuannya, terima kasih atas kedatangannya. Silakan bertugas kembali. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan semuanya. Semuanya. Semuanya maaf. Alhamdulillah. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil sisi positifnya. Memang saat ini benar yang dikatakan Pak Beti, memang sudah akhir zaman. Banyak sekali pertikaian, banyak sekali bencana, banyak sekali huru-hara. Bahkan kita banyak mungkin di antara kita yang mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain. Jadi hanya karena uang, hanya untuk membeli makan dirinya dan saudaranya, bisa menghalalkan segala cara, bisa memutuskan persaudaraan, pertemanan yang berakhir pembunuhan dan lain-lain. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadian-kejadian yang buruk seperti itu. Semoga kita semuanya bisa teguh imannya, bisa teguh pendiriannya dengan cara selalu mengingat Allah, selalu memperbaiki diri, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat sebanyak-banyaknya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, agar kita nanti di akhir zaman diberikan syafaat oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian dari kami. Mungkin apabila ada salah kata, salah tindakan, salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena perbincangan kami dengan gaib ini tidak perlu diyakini 100%, karena kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.